Kita jarang mengetahui ini sampai kita akhirnya punya anak-anak yang dewasa, baru kita akhirnya melakukan hal yang sama. Ya. Nah, makanya pertanyaan saya, bakti kita pada orang tua seperti apa? Sementara dia dulu berikan yang terbaik untuk kita, ya, yang terbaik untuk kita. Kayak ibu saya dulu, waktu itu kita pernah naik mobil gitu, ya, ayah saya bawa, ya, ibu saya di sini, saya tidur gitu, ya, saya tidur di balkon ibu saya. Tahu di jalan tabrakan, ya, tabrakan ringan, kaca beramburan, terus gitu. Karena saya tidur gini, ya udah masuk ke kaca telinga saya. Namanya seorang ibu, apa yang dilakukan? Gak mikir, gak ini itu, gak ada hitung-hitungan, langsung dia hirup tuh ya kaca dari telinga saya dengan mulutnya, ya. Gak mikir keselamatan lidahnya, gak mikir keselamatan mulutnya. Yang penting anaknya selamat, ya. Nah itu namanya ibu kita. Jangan ditanya ini perjuangannya seperti apa, ya. Dan hanya satu orang ya yang benar-benar mau fight untuk kita ya tanpa berharap apapun. Itulah ibu kita, ya. Kita udah durhaka sekalipun yang masih didoakan sama dia. Kita udah gak transfer dia 3 bulan, 6 bulan, masih kita juga doakan sama dia. Kita jadi orang sukses nih ya, jadi miliarder sekalipun, jadi miliarder saya bilang, ya. Itu doa yang orang tua masih untuk kita. 90% doanya untuk anak-anak itu orang tua kita. Nah kita baktinya seperti apa sama orang tua? Ya, bukan mustahil itu menutupi rezeki kita, yang menutupi kebahagiaan kita. Karena Allah nggak ridho. Orang tua kita mungkin mempermasalahkan, Allah yang menghitung, Allah yang mempermasalahkan. Ya. Dan orang-orang yang pernah menjahati orang tuanya, coba lihat, ya ini hadisnya ada. Itu biasanya dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang jahat juga. Ya. Jadi kalau kita ketemu orang jahat berkali-kali, kita introspeksi. Jangan-jangan kita pernah menjahati orang tua. Kalau rezeki kita seret, ya jangan-jangan kita ya bakti kepada orang tua juga seret. Kalau hidup kita masalah, jangan-jangan hubungan kita sama orang tua bermasalah. Ya. Ini sunatullah, ini kausalitasnya. Ya. Kalau masalah sesekali itu wajar, itu fitrahnya manusia, sunatullah sudah. Tapi kalau masalah nggak putus-putus, masalah terus itu, jangan-jangan hubungan kita sama orang tua bermasalah. Kalau langkah kita tersendat-sendat di karir kita, di bisnis kita, jangan-jangan ya komunikasi kita sama orang tua tersendat-sendat juga. Ya. Nah, kalau pengen rezekinya membaik, nasib membaik, saran saya setelah acara ini, ya minimal ya besok gitu ya, temui orang tuanya, ya kalau jauh telepon orang tuanya, minta maaf pulang. Ya. Oh nggak ada sebabnya pak, nggak masalah, nggak perlu pakai sebab, mumpung nanti ada waktu saya bilang. Jaminan nggak dia hidup besok, jaminan nggak kita hidup besok, ya mumpung ada waktu minta maaf aja. Kalau orang tua sudah meninggal gimana? Ayah saya juga sudah meninggal, gampang. Justru sudah meninggal itu cara baktinya lebih simpel, ya bukan lebih mudah ya, tapi lebih simpel gitu. Gimana caranya? Cuma 2 hal yang utama, doa kita, amal kita. Doakan terus, kedua apa? Amal. Kalau kita jujur ya di tempat kerja, maka apa? Jujur itu jadi amal bagi kita dan amal jariah bagi orang tua kita. Karena dia yang mengajarkan kita untuk jujur. Kalau kita sholat, kalau kita taraweh, kalau kita sedekah, kalau kita wakaf, kita dapat pahalanya, orang tua juga dapat pahalanya, amal jariahnya. Karena dia mendidik kita untuk sedekah dan seterusnya. Jadi intinya gini, kalau pengen dia aman di sana, nyaman di sana, solehlah kita di sini. Itu aja. Makin soleh, insya Allah makin nyaman dia di sana. Makin kita soleh, makin nyaman. Makin soleh, makin nyaman. Dan hukum kebalikannya juga terjadi. Kalau kita bermasalah, kita nyolong-nyolong, kita curang-curang, orang tua keseret-seret juga di sana. Kenapa anakmu seperti ini? Ya? Nah, makanya orang-orang yang korup, orang-orang yang curang, ya, yang sejenisnya lah, itu dia rugi berkali-kali. Rezeki untuk anaknya nggak halal, rezeki untuk dirinya nggak halal. Terus apa ini mempermasalahkan orang tuanya di sana? Kan? Harusnya orang tuanya masuk surga dengan gampang, hisab dengan mudah, jadinya bermasalah gara-gara kelakuan dia. Ya, jadi kalau orang tua sudah meninggal itu, ya, doa amal. Kayak saya tampil di sini, salah satu doa saya adalah, ya Allah, andai kata ada sedikit, ada sedikit kebaikan yang aku perbuat di ruangan ini, jadikan itu ya amal jariah bagi papaku, bagi nenekku, bagi kakekku, karena didikan mereka, karena doa mereka ya yang mengantar aku ke sini sekarang. Ya. Nah, saya berharap teman-teman juga berani ngomong seperti itu ya kepada Allah gitu ya. Nah, dan buktikan bahwa orang tua itu ya, kita memastikan diri kita adalah investasi terbaik ya dari orang tua kita. Jadi orang tua kan nanam investasi ini. Nah, kita yang setor untuk amalnya. Jadi mudah-mudahan orang tua lapang di sana. Kayak kita sedekah. Sedekah itu untuk siapa? Saya mau tanya. Kayaknya kelihatannya buat orang, buat institusi, buat siapa? Pada hakikatnya buat kita. Satu buat dia, 99 buat kita. Satu buat dia, 699 buat kita. Bakti kepada orang tua juga sama. Kayaknya buat orang tua, kita transfer tuh, kita telepon tuh. Kayaknya buat dia, buat senang-senangnya dia. Pada hakikatnya buat kita, buat bekal kita. Dan sunatullah sudah bekerja lagi.
Kalau orang Hindu, orang Buddha namanya karma, ya. Kalau dalam Islam namanya sunatullah gitu, kausalitas, cause and effect gitu. Kalau kita berbakti pada orang